Nah, siapa hari ini bangunnya cepat dan bangunin kakak dan adik dan abangnya? Hebat. Oke adik-adik, hari ini kita kembali lagi dengan ibadah sekolah minggu. Semangat! Semangat! Kita bernyanyi dengan semangat. Mari kita semua. Wah, adik-adik semua dengan semangat pagi hari ini bernyanyi. Mari kawan kita semua. Masih ingat nilai kita? Kita coba ya. Anak-anak sekolah minggu, siap. Anak-anak Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Oke. Baik adik-adik, sudah siap semua ya? Kita akan mulai ibadah kita dengan berpakaian rapi dan dengan semangat juga ya adik-adik. Terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati. Amin. Selamat pagi semuanya. Siapa yang sudah mengucapkan selamat pagi kepada Papa, kepada Mama, dan terlebih kepada Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi selamat pagi Bapak. Mari kita masuk ibadah kita, rendahkan hati dan kita memulai dalam nama Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi.
sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarlah terang hati kami, agar kami layak menerima kehidupan yang Kau berikan, ya Tuhan. Amin. Sama-sama anak-anak sekolah minggu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu HKBP Babelan Kota, mari kita masuk ke hukum Taurat. Hukum Taurat minggu kita hari ini yang terambil di titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Mari sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, adakah di antaramu atau kita yang membuat kesal teman kita, membuat kesal papa dan mama kita? Apakah itu dosa? Ya, adik-adik, untuk itu mari kita dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meminta penghapusan dosa. Adik-adik, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Menghapuskan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita masuk ke epistel di minggu kita hari ini yang terambil di Bilangan bab 4 ayat 18 sampai 23. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Sekali lagi, Bilangan bab 4 ayat 18 sampai 23. Mari kita perhatikan. Perhatikanlah supaya kuat Kehat dan kaum-kaumnya, jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan
Tuhan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang Maha Kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun, nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ayo adik-adik, bangunlah. Mari kita puji Tuhan dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 20. Bangunlah, hai kamu. Sampailah ibadah kita ke pengakuan iman kita. Mari kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kudus, yang akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu HKBP Balan Kota, tiba saatnya untuk pengumuman dari guru-guru sekolah minggu. Adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman dari kakak guru sekolah minggu. Coba didengarkannya. Oke, yang pertama, ibadah virtual sekolah minggu tetap kita adakan pada pukul 8 pagi. Yang kedua, pengumpulan persembahan ke masing-masing siswa. Yang ketiga, menyelesaikan aktivitas setiap forum. Yang keempat, mari adik-adik kita mendoakan negara kita ini, mendoakan Indonesia, mendoakan keluarga kita, mendoakan teman-teman dan semua umat manusia di dunia ini. Demikian adik-adik umumnya. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang siapkan Alkitabnya dan duduk dengan rapi, tidak boleh bercanda. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 ya.
firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke renungan firman Tuhan, kita siapkan hati dan kita tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, sehingga kami sampai di hari yang Tuhan kuduskan pada hari ini. Sehingga Tuhan melayangkan anak-anak sekolah minggu HKBP Babakan Kota untuk sama-sama kami merenungkan firman-Mu yang Maha Kudus. Biarlah firman-Mu itu menerangi hati kami, agar kami bisa Tuhan mampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu HKBP Babakan Kota, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di Kejadian bab 50, dimulai ayatnya yang 15 sampai ke 21. Kejadian bab 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudara dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga kepada saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Anak-anak sekolah minggu HKBP Babakan Kota, siapa yang belum kenal Yusuf? Tunjuk tangan. Ada yang kenal Yusuf? Coba Yusuf anaknya siapa? Siapa yang ingat? Yusuf anaknya Yakub, saudara-saudara ya. Yakub punya anak berapa? Ayo. Yakub punya anak 12 orang. Siapa yang hafal nama-nama saudaranya Yakub? Ada yang hafal? Ayo, Amang ingatkan ya. Anak-anak Yakub, satu namanya Ruben, kedua Simeon, ketiga Lewi, keempat Yehuda, kelima Isakar, keenam Zebulon, ketujuh Dan, kedelapan Naftali, ke-9 Gad, ke-10 Asya, ke-11 Yusuf, dan ke-12 Benyamin. Nah, di sini di renungan ini anak-anak sekolah minggu, saudara-saudara Yusuf menyesal karena dahulu ketika Yusuf masih kecil mereka cemburu, benci kepada Yusuf. Karena apa? Karena mereka tidak mendengar apa kata-kata orang tuanya, Yakub. Sekali lagi, mereka tidak menuruti apa perintah orang tuanya, sehingga mereka benci kepada adiknya. Yusuf adalah adiknya. Ketika mereka menggembalakan ternak domba-domba yang disuruh oleh ayahnya, mereka menggerutu. Mereka melihat Yakub, lihat itu, si Yusuf yang dikasihi bapaknya. Kenapa Yusuf dikasihi bapaknya Yakub? Karena Yusuf itu anak yang menurut, anak yang patuh,
Padahal Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Tetapi abang-abangnya membencinya. Mereka rekakan yang jahat. Mari kita bunuh si Yusuf ini. Ketika mereka sampai, malah Yusuf menceritakan mimpinya. Abang-abang, aku pernah bermimpi. Masa 12 bintang, matahari dan bulan menyembah kepada berkasku. Mereka semakin membenci. Akhirnya Yusuf diikat dan bahkan saudara dimasukkan ke dalam sumur. Untung tidak dibunuh ya. Mereka berbohong, mereka berdusta. Tadi di hukum Taurat ya, jangan engkau membunuh anak-anak ya. Mari kita mengakali bapak kita ambil bajunya yang bagus dan mereka potong ternak mereka, lalu darahnya mereka campurkan ke baju Yusuf dan mereka melaporkan ke bapaknya kalau Yusuf sudah mati. Padahal Yusuf masih ada di dalam penjara dan kebetulan ada orang Midian, anak-anak, ada orang Midian yang lewat. Lalu mereka berpikir, mari kita jual adik kita Yusuf ini. Akhirnya anak-anak sekolah minggu, Yusuf diambil dari sumur dan mereka jual ke orang Midian. Orang Midian itu bukan orang Israel. Ya anak-anak, orang Midian adalah mereka pedagang-pedagang yang akan pergi berangkat ke kota Mesir, ke negara Mesir. Berapa harga yang dijual ke orang Ismail ini anak-anak? Mereka menjualnya 20 keping perak. Ya, 20 keping perak. 20 keping perak sekitar satu hari ini 1 UMR ya. Kalau 4.900.000 mungkin sekitar 150 dah, atau 150.000 satu hari. Jadi 20 keping perak ya anak-anak ya. Berarti 20 hari kerja pada zaman itu. Tapi puji Tuhan anak-anak, Yusuf selalu sabar. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak menggerutu. Ketika di rumah Potifar, dia sebagai budak karena sudah dijual oleh abang-abangnya. Yang kita sebut tadi ada 12 anak-anak Yakub, yaitu calon-calon suku Israel. Yang kita tahu sekarang Israel sudah diberkati Tuhan. Bangsa Israel itu bangsa yang diberkati Tuhan karena Yakub selalu mengandalkan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Yakub yang begitu sabar, dia selalu mengandalkan Tuhan. Malah istri Potifar itu ingin supaya dia berselingkuh, dia berzina, anak-anak ya. Tahu sendiri, tahu yang arti berzina, tanya orang tuanya apa arti berzina. Dia istri Potifar ini tidak setia kepada suaminya supaya Yusuf diajak untuk berzina. Tapi Yusuf melarikan diri. Tapi istri Potifar ini memfitnahnya, luar biasa ya. Sudah dibohongi orang tuanya, Yusuf sudah meninggal, mati, dimakan binatang buas, sudah dijual menjadi budak, dia difitnah dan sekarang waktu itu Yusuf ditangkap. Kata istri Potifar, aku mau diperkosa. Padahal istri Potifar ini ingin berbuat zina kepada Yusuf. Tapi ketika Yusuf dalam penjara, anak-anak tahukah cerita selanjutnya? Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran, menjadi contoh bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Kebaran Kota. Mulai kecil, mulai muda anak-anak, tirulah seorang Yusuf. Walaupun di dalam penjara, dia tetap setia kepada Tuhan. Mimpinya itu anak-anak, mimpinya itu ada di dalam penjara itu dia selalu berteman dengan teman-temannya, bahkan dia ada curhat, ada seorang juru roti, ada seorang juru minum dan juru roti raja ini juga di penjara karena rajanya merasa dikhianati. Tetapi di dalam penjara ini anak-anak, mimpi juru roti dan juru minum ini diceritakan kepada Yusuf. Tapi Yusuf mengerti arti mimpi ini. Anak-anak, di antara juru roti dan juru minum ini, satu orang dibebaskan, tetapi satu orang lagi dihukum gantung atau dihukum mati.
Itu arti daripada yang diceritakan oleh Yusuf. Yang satu orang sudah dibebaskan dan cerita kepada Raja Firaun, aku pernah bertemu dengan seorang yang bernama Yusuf, anak-anak, ya, bertemu seorang Yusuf, dan ketika itu Raja Firaun pernah bermimpi ada tujuh lembu yang tangguh, lalu 7 lembu yang tangguh ini dimakan oleh 7 lembu yang kurus. 2 kali dia bermimpi ada bulir gandum yang gemuk dimakan oleh bulir gandum yang kurus. Dan seorang pelayan yang sudah dibebaskan ini menceritakan, Raja Firaun, di penjara dahulu aku pernah bertemu dengan seorang Yusuf. Dia menceritakan mimpi saya, dan mimpi saya bisa diartikannya, dan sungguh terjadi. Akhirnya raja memanggil Yusuf, dan Yusuf menceritakan bahwa akan terjadi di kota Mesir, di negara Mesir ini kelimpahan gandum, dan nanti 7 tahun kemudian akan terjadi kelaparan. Akhirnya Yusuf menjadi seorang raja. Anak-anak, menjadi pelajaran bagi kita, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tidak jahat kepada temannya, dia akan dibela oleh Tuhan. Akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaan Mesir. Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 wakilnya. Ketika itu 7 tahun berlalu kelimpahan. Di keluarga Yakub kekurangan makanan dan mereka harus pergi ke Mesir. Luar biasa, anak-anak. Kalau kita melihat film, kalau di YouTube ya, kita buka perjalanan Yakub atau perjalanan Yusuf bangsa Israel. Luar biasa ya, anak-anak. Akhirnya mereka mengetahui bahwa ternyata yang mereka jual dahulu adalah seorang Yusuf. Yusuf tidak mati, saudara-saudara, anak-anak ya, anak-anak sekolah minggu, tapi justru bisa menolong keluarga ayahnya Yakub yang calon dari bangsa Israel yang besar. Mereka mengira Yusuf akan menghukum mereka, tetapi justru Yusuf berkata, kalian mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan untuk keluargaku, keluarga Yakub, yaitu 12 suku Israel, yaitu bangsa Israel. Saat ini bangsa Israel menjadi bangsa yang luar biasa, mereka bangsa yang modern. Untuk itu anak-anak, bangunlah masa depan kalian mengandalkan Tuhan, pasti masa depan kalian akan cerah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami melihat latar belakang dari kerajaan Israel, yaitu keturunan Yakub. Ketika Yusuf diperjualbelikan, Yusuf menjadi budak dan dalam penjara, tetapi Yusuf justru diangkat menjadi raja di Israel, justru menyelamatkan anak-anak Yakub. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Beberapa Kota, ketika anak-anak sekolah minggu menjadi tauladan seperti Yusuf, maka anak-anak sekolah minggu akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu HKBP Beberapa Kota tetap semakin teguh, tetap semakin taat, dan tetap melakukan perintah Tuhan. Biarlah diberkati anak-anak sekolah minggu. Begitu juga guru-guru sekolah minggu HKBP Beberapa Kota. Sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita harus mencontohkan Yusuf yang selalu setia kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 71 ayat 1, Dison ada hubungan Tuhan. Tuhan
marilah kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan lihat kasihan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Saya Hana, baru si Mangsong. Ayo. Kencang. Mana goni mingguwi, mata tawa, tatawa koko, nunggu mandada, nasi pulang minyak, nunggu mandada, pulang minyak, nunggu mandada, ayo. Mamuringi ding di mana goni teta aku ada berejai lanani onang tani lanani onang tani lanani tani. Makasih. Shalom adik-adik semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Nah, kali ini kakak mau bawa cerita tentang Yusuf. Adik-adik tahu Yusuf kan? Yusuf itu adalah anak dari Yakub. Judul cerita minggu ini adalah Yusuf yang baik hati, yang diambil dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Bapak Yusuf mempunyai 12 anak laki-laki. Yusuf adalah anaknya yang ke-11. Yakub sangat sayang pada Yusuf. Karena itu, ia memberikan Yusuf sebuah jubah yang sangat indah. Melihat hal tersebut, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci pada Yusuf. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi. Di dalam mimpinya, Yusuf melihat saudara-saudaranya tunduk menyembah kepadanya. Dengan jujur, Yusuf menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya.
Ternyata mereka tidak senang mendengarnya, malah membuat mereka iri hati dan bertambah benci terhadap Yusuf saudaranya sendiri. Suatu hari ketika saudara-saudara Yusuf sedang mengembala kambing dan domba milik ayah mereka, Yusuf diminta untuk menengok mereka dan melihat apakah keadaan mereka baik-baik saja. Ketika Yusuf sampai di tempat, saudara-saudaranya bukan menyambut Yusuf dengan baik, tapi malah merencanakan hal jahat. Hal jahat yang mereka rencanakan adalah membunuh Yusuf. Tapi Ruben, saudara mereka yang tertua, tidak setuju dan malah memberikan ide untuk membuang Yusuf ke dalam sumur kering. Setelah beberapa saat mereka berpikir, lewatlah beberapa keturunan Ismail menuju Mesir. Yehuda, saudara mereka, memberikan ide untuk menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail tersebut. Mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Tentulah saat itu Yusuf sangat sedih dan tidak berdaya. Ia diperjualbelikan seperti barang dagangan kepada siapapun yang membutuhkan tenaganya untuk dijadikan budak. Sesudah itu, saudara-saudara Yusuf menyembelih seekor kambing dan mengambil darahnya, kemudian menaruhnya ke jubah Yusuf untuk ditunjukkan kepada Yakub ayah mereka. Dan mereka beralasan bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas, dan jubah yang diberi darah itu adalah buktinya. Setelah bertahun-tahun dijual ke Mesir, rupanya Yusuf menjadi orang yang sangat berhasil dan dia bahkan dijadikan wakil Raja Mesir sebab ia adalah seorang yang baik dan berhikmat. Semua yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong dia mengartikan mimpi. Dia mampu mengatur kehidupan orang-orang Mesir dan mencukupkan kebutuhan makanan seluruh bangsa Mesir pada saat terjadi kekeringan dan kelaparan selama 7 tahun. Pada saat bangsa-bangsa lain mengalami kelaparan, tetapi Mesir di bawah pimpinan Yusuf mempunyai gandum dan roti yang berlimpah. Itu sebabnya saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Mereka pun bertemu dengan Yusuf, saudara mereka yang mereka jual waktu itu. Yusuf menolong saudara-saudaranya. Dia tidak ada niat untuk membalas dendam, malahan Yusuf tidak ingin melihat saudara-saudaranya kelaparan. Yusuf pun mengajak saudara-saudaranya beserta keluarganya, juga ayah mereka yaitu Yakub, untuk tinggal di tanah Mesir. Setelah beberapa lama mereka tinggal di Mesir, Yakub ayah mereka meninggal dunia, sehingga saudara-saudara Yusuf berpikir bahwa Yusuf akan membalaskan dendam atas kejahatan yang telah mereka perbuat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah dugaan saudara-saudara Yusuf itu benar? Jawabannya tidak. Yusuf tetap berhati baik meskipun saudara-saudaranya telah berbuat jahat terhadapnya. Yusuf tidak pernah sombong meskipun dia telah berhasil menjadi wakil raja yang berkuasa. Yusuf tetap bermurah hati dan peduli terhadap saudara-saudaranya meskipun dia telah menjadi seorang yang kaya raya. Malah Yusuf menghibur saudara-saudaranya yang ketakutan. Dia berkata, "Jangan takut, aku akan mencukupi kebutuhan kalian dan anak-anak kalian." Demikianlah Yusuf menenangkan hati mereka dengan kata yang ramah sehingga mereka menjadi terharu. Begitulah kisah Yusuf, seorang anak yang berhati mulia. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari sikap Yusuf. Yang pertama, takut akan Tuhan. 2, bersahabat dan suka menolong. Yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Dia mengatakan apa yang benar sekalipun mungkin akan membuat dia dibenci oleh orang lain. Keempat, mengasihi dan mengampuni. Dia tetap mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat sangat jahat terhadapnya. Nah, sampai sini adik-adik sudah paham kan bagaimana Yusuf yang baik hati itu? Kalau gitu, sampai sini dulu ya cerita minggu ini. Sampai bertemu di cerita minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Janganlah kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Bangunlah hai kawan, bangun sobatku. Bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya. Bergandeng tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan. Jangan berhenti, terus melangkah, mengejar harapan. Terima kasih. Bangunlah hai kawan, bangun sobatku. Bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya. Bergandengan tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan. Jangan berhenti, terus melangkah, mengejar harapan. Terima kasih, Kak. Bangunlah hai kawan, bangun sobatku. Bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya. Bergandengan kita langkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan. Jangan lelah, terus melangkah, mengejar harapan. Terima kasih kakak. Bangunlah hai kawan,
bangun sobatku, bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Pengharapan datang darinya, bergandeng tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan. Jangan berhenti, terus melangkah, mengejar harapan. Asik, Kak. Bangunlah hai kawan, bangun sobatku, bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya, bergandeng tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan. Jangan berhenti, terus melangkah, mengejar harapan. Terima kasih. Bangunlah hai kawan, bangun sobatku, bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Harapan datang darinya, bergandeng tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan. Jangan berhenti, terus melangkah, mengejar harapan. Terima kasih. Bangunlah hai kawan, bangun sobatku, bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya, bergandengan tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan. Jangan berhenti, terus melangkah, mengejar harapan. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Luar biasa. Coba semuanya lompat dengan menjawab luar biasa. 1, 2, 3. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan ceritanya, kita terlebih dahulu berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua. Nah, adik-adik, ceritanya tentang siapa sih? Ya, adik-adik pasti ingat tentang Yusuf. Betul. Nah, kenapa sih adik-adik saudara-saudaranya takut kepada Yusuf setelah papanya meninggal? Ingat ceritanya? Tadi sudah diceritakan oleh Amang Sintua. Karena abang-abangnya mau membunuh Yusuf saat mereka tinggal bersama-sama. Nah, ternyata sekarang Yusuf sudah jadi kepercayaan raja. Nah, gimana nggak takut mereka adik-adik? Tetapi adik-adik, jangan salah, Yusuf itu sangat baik. Dia mau memaafkan siapa? Memaafkan saudara-saudaranya, mengasihi abang-abangnya, memberikan mereka tempat tinggal, memberikan mereka makan. Hidup mereka ditanggung oleh Yusuf.
Siapa di sini yang baik seperti Yusuf? Ya, Bang Orlin mau dong seperti Yusuf. Adik-adik pasti mau kan? Ya, karena apa? Yusuf itu dikasihi Tuhan. Siapa di sini yang dikasihi Tuhan? Saya. Adik-adik juga kan dikasihi Tuhan kan? Ya, adik-adik kita harus mengasihi saudara kita, papa kita, mama, adik, kakak, semuanya yang sekitar kita harus mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, adik-adik saya mau ngajak kalian bernyanyi. Siapa yang tahu lagu ini? Yesus sayang semua. Ingat? Oke, kita nyanyikan lagu ini ya dengan semangat ya. Yesus sayang semua. Semuanya berdiri semua ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua. Lebar. Semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Oke, adik-adik kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau seperti Yusuf yang baik hati, yang tetap mengasihi saudara-saudaranya walaupun dia disakiti. Tuhan Yesus, aku mau jadi anak yang baik, mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Ya, adik-adik tadi sudah mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang untuk aktivitas sekolah minggu, ikutin ya prosedurnya. Oke. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Nah, untuk aktivitas kita di Horong 1 yaitu mewarnai dan menempel. Nah, adik-adik di sini terlebih dahulu adik-adik isi dulu, tulis dulu, dibantu papa atau kakak abang menulis di sini papa, mama, terus di sini nama kakak atau adik kalau ada ya. Nah, terus di sini adik-adik pilih salah satu. Jika kamu laki-laki, warnailah gambar laki-laki. Kalau kamu perempuan, yang perempuan dipilih ya. Nah, jadi adik-adik setelah habis selesai mewarnai digunting ya, lalu ditempel seperti ini. Oke, terima kasih. Salam adik-adik orang tua. Aktivitas hari ini adalah menghafal ayat hafalan di Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27. Menghafal ayat hafalan. Bisa dikirim di WA di Horong 2. Bisa diputar di minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.
adalah salah satu anak dari Yakub. Yusuf juga adalah orang yang selalu setia kepada Tuhan. Tetapi karena kesetiaannya itu, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf disakiti, bahkan sampai hampir mau mati. Tetapi Yusuf selalu pegang teguh. Sekalipun dia disakiti, dia tetap mau memaafkan, mengampuni, dan dia selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Yusuf aman dalam lindungan Tuhan. Karena apa? Dia tidak membenci orang yang menyakitinya. Siapa di sini mau seperti Yusuf? Semua orang pasti mau seperti Yusuf. Tapi apakah Tuhan? Tentu tidak. Kita akan menghadapkan segala masalah. Ketika orang mau menjadi orang yang baik, mau menjadi orang yang benar, mau melayani Tuhan, semua itu pasti ada tantangannya. Oleh karena itu, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan agar selalu dikuatkan oleh Tuhan melakukan segala sesuatu. Nah, aktivitas untuk orang tiga yaitu ini dia. Kalau kalian ingin seperti Yusuf, kakak ingin kalian menggabungkan garis-garis yang terputus ini sehingga menggambar Yusuf yang seutuhnya dengan memakai jubahnya. Setelah itu kalian warnai dan kalian gunting menjadi